Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitri, nomor MPM 185301048, Prodi Agroteknologi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Di sini, pupuk berperan dalam memberikan nutrisi pada tanah yang digunakan sebagai media tanam. Aktivitas pengolahan tanah yang sering dilakukan akan merusak unsur hara. Oleh sebab itu, pemberian pupuk pada tanah dapat meningkatkan kadar air. Oleh sebab itu, pemberian pupuk pada tanah dapat meningkatkan kadar hara dan membuat tumbuhan pada media tanam dapat kembali tumbuh secara subur. Nah, klasifikasi pupuk pertama berdasarkan asalnya. Yang pertama itu pupuk alam, yang kedua pupuk buatan, dan yang ketiga itu pupuk lengkap. Baik, yang pertama yaitu pupuk alam. Pupuk alam adalah pupuk yang bahan-bahannya berasal dari alam. Contoh yaitu dari pupuk alam seperti kompos, serasa, pupuk kandang, dan humus. Yang kedua yaitu pupuk buatan. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik, itu dengan mengolah sumber daya alam atau bahan mineral menggunakan reaksi kimia atau fisika. Yaitu contohnya itu pupuk urea dan TSP. Berdasarkan kandungannya, yang pertama itu pupuk tunggal. Pupuk tunggal yaitu pupuk yang hanya mengandung unsur hara tertentu saja. Ya, contohnya itu pupuk urea, itu mengandung nitrogen. Yang kedua pupuk majemuk, pupuk yang mengandung beberapa unsur hara tertentu. Contoh pupuk NT itu mengandung nitrogen dan fosfor. Terus pupuk NK itu mengandung nitrogen dan kalium. Dan seterusnya itu kompos. Yang ketiga itu pupuk lengkap. Pupuk lengkap yaitu pupuk yang mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Yaitu contohnya NPK. Baik, yang di depan saya ini yaitu pupuk urea. Pupuk urea dengan rumus kimianya yaitu CONH2. Nah, kadar unsur haranya itu 45%. Sifat-sifat dari pupuk urea ini itu berbentuk kristal warna putih atau butir-butir, bisa kita lihat di depan. Nah, sifat-sifat dari pupuk urea ini itu berbentuk kristal warna putih atau butir-butir putih bulat. Ini bersifat higroscopis. Itu fisiologisnya agak masam dan mudah larut dalam air. Nah, yang kedua ini itu di depan saya yaitu dengan pupuk KCl. Pupuk KCl ini dengan rumus kimianya yaitu kalium klorida. Ini mengandung kadar kalium K2O sebesar 60% dan klorida 46%. Dengan sifat-sifatnya itu bisa kita lihat di depan, yaitu warna merah, warna merah dan putih, dan teksturnya merupakan kristal-kristal. Dan pupuk ini memiliki sifat mudah larut dalam air. Pupuk KCl memiliki konsentrasi nutrisi yang sangat tinggi. Pengaplikasian KCl ini itu akan sangat tepat pada saat tanaman sudah mulai memasuki masa berbunga. Memiliki sifat yang mudah menguap, mencair. Pupuk yang jenis ini akan diserap oleh tanaman sekitar 5-7 hari. Nah, pupuk contoh yang ketiga itu pupuk MPK Mutiara Groundnut. Itu bisa kita lihat dari depan, dan isinya yang berbentuk bulat-bulat kecil. Nah, MPK Mutiara Groundnut ini itu mengandung kombinasi terbaik dari nitrat, nitrogen, NO3 yang langsung tersedia untuk tanaman. Pupuk ini juga mengandung amonium nitrat atau NH4. Nah, nitrogen ini akan memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat dan hasil panen lebih banyak. Sumber nitrogen yang efisien dapat mengurangi kehilangan hara ke lingkungan. MPK Mutiara Groundnut ini itu mengandung nitrogen 15%, fosfor 9%, dan kalium 20%. Nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat. MPK Mutiara Groundnut adalah pupuk lengkap yang menyediakan hara kalium yang tinggi. Kalium diperlukan oleh tanaman karena berperan sebagai pengatur keseimbangan air di dalam
sel, turgor sel, kehilangan air karena transpirasi. Bertanggung jawab dalam produksi dan pembentukan protein. Meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres, kekeringan atau dingin serta serangan hama dan penyakit. Meningkatkan kualitas hasil produksi baik warna, rasa dan daya simpannya. Baiklah, kita sekarang menguji tentang kelarutan pupuk. Yang pertama kita kasih air. Baik, kita akan memasukkan Mutiara Grower ke dalam air. Kita akan menguji kelarutan pupuk tersebut. Nah, di sini ada ini pupuk urea dan ini pupuk KCl. Kita akan memberi masing-masing air. Baik, kita aduk-aduk. Airnya akan berwarna merah. Baik, di sini kita bisa lihat ini yang di depan kita ini itu pupuk KCl dan kita setelah memberi air. Nah, di sini telah terbukti karena pupuk KCl ini bersifat higroskopis atau disebut juga dengan mudah larut dalam air. Nah, yang kedua itu pupuk urea. Pupuk urea sama dengan pupuk KCl itu mudah larut dalam air atau higroskopis. Nah, yang ketiga itu tadi pupuk NPK Grower itu sangat sulit larut dalam air. Baik, di sini kita akan menguji higroskopis pupuk tersebut. Nah, pupuk KCl itu telah terbukti itu dia bersifat higroskopis dan ini pupuk urea juga dan kecuali dengan pupuk NPK. Baik, itulah penjelasan dari saya itu tentang pupuk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.